Berikutnya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, bahwa satu rumah tangga Kristen adalah disebutkan gereja. Bahasa lainnya disebut jemaat. Bahasa Batak disebut huria. Bagaimana saudara berdua mengerti, memahami, dan memposisikan keluargamu sebagai jemaat Kristus, yang di sana Kristuslah kepala keluarga itu, sehingga suami istri yang selalu memposisikan dirinya jauh lebih rendah dari cara Yesus memilih kehambaan dalam dirinya, maka kita pun yang menjadi anggota jemaat Yesus Kristus dalam rumah tangga itu harus merasa puas dan merasa cukup bahwa saudara berdua adalah anggota dalam tubuh Kristus. Anggota dalam tubuh Kristus maksudnya tidak ada yang berani mengeluarkan dirinya dari organisasi tubuh itu, tetapi dia akan selalu berada dalam tubuh dan struktur kegerejaan Kristiani dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, kebahagiaan yang akan saudara nikmati nanti itu boleh terjadi kalau bagi kalian berdua tidak akan pernah terjadi merebut kekuasaan di dalam rumah tangga. Kebahagiaan Kristiani akan saudara nikmati dalam jemaat Tuhan. Jangan membiasakan diri selalu menganggap lebih tinggi dari lawan jenisnya. Kalau kita terbiasa menganggap lebih plus dari orang lain, saya sudah katakan tadi, cenderung akan mensepelekan orang lain. Tetapi kalau kita terbiasa, saya belum apa-apa, saya tidak akan melebihi dari apa yang saya ada potensi saya, maka dia selalu menghargai orang lain. Demikian juga kalau kebahagiaan itu menjadi milik saudara berdua dalam rumah tangga atau sebagai jemaat Kristus, maka ingatlah selalu saudara itu jangan mengizinkan rumah tanggamu dipecah dua atau pecah kongsi oleh pengaruh luar. Ada pengkhotbah saya dengar mengatakan begini, seorang simatua dari ama bertelepon. Kata simatuanya ini, "Wamang hela, siapa di dekatmu waktu kita bertelepon ini?" katanya. "Apakah ada di sini istrimu?" "Oh, tidak ada." "Ah, baguslah," katanya. Itu mertua yang kurang pas mengerti supaya menjaga keutuhan keluarga dari anaknya. Seharusnya dia harus mengatakan, "Oh helaku, ada di situ buruku?" Kalau ada, dia tolong mendengar isi telepon saya ini. Sebaliknya begitu. Kalau datang dari pihak laki-laki, "Siapa yang nerima telepon ini?" "Saya, Pak Rumain."
Ada di situ anakku? Ada. Kalau ada, dengarkan telepon ini. Kalau hal-hal seperti itu yang terjadi dalam keluarga Kristen, berarti ada pihak secara tidak sadar menjadi pemecah belah. Jangan. Kita sudah terbiasa mengatakan open komunikasi, open management, dan open yang lain. Jadi kita jangan berpura-pura menutupi hal-hal yang nantinya ketidakterus-terangan itu akan menjadi pemicu kepada kerasanyamanan bagi satu keluarga. Mari kita tiru cara Yesus hidup di dunia ini. Dia selalu berdoa memulai hidupnya pada pagi hari. Maka Yesus juga akan menerima segala roster pekerjaan yang mau dilakukan oleh Yesus. Dan sebagaimana kita dengar pada kitab Yohanes, Yesus menjelaskan semua program yang ia terima dari Allah Bapa dengan berterus terang didengar oleh semua murid-muridnya. Jadi Yesus itu tidak pernah menutupi sesuatu rahasia anak dengan Bapa. Sebaliknya apa yang dinyatakan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Karena itu kebanggaan Kristiani kepada keluarga yang baru ini, kebetulan keduanya sudah menjadi intelektual Kristen muda, maka tanamkanlah dalam dirimu mulai hari ini apa yang diharapkan dari pesan yang mengatakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Artinya, jangan selalu mengharapkan dari orang lain, jadilah kau teladan. Tetapi saya sendiri tidak menjadi teladan. Tetapi tanpa omongan pun kita akan bertekad dalam diri, saya akan menjadi teladan yang dikagumi, yang dikasihi, dan yang diikuti oleh orang lain melalui perbuatannya. Tidak cukup hanya dengan melalui perkataannya. Pada akhir-akhir ini kita kenyang dengan omongan-omongan, janji-janji, harapan-harapan ke depan ini katanya. Tetapi janji tinggal janji, harapan tinggal harapan, semuanya satu pun tidak ada yang terwujud. Sehingga jika kebahagiaan yang dimaksud oleh Yesus akan kamu nikmati mulai hari ini sampai selama-lamanya adalah jika kita mau menjadi teladan, lebih baik berbuat daripada mengatakan kalimat-kalimat yang indah. Sama seperti kami orang pengkhotbah, katanya lebih bagus satu kali perbuatan dari seorang pengkhotbah daripada 1000 khotbah yang baik-baik, tapi satu pun tidak ada yang dilakukan, yang terpusat dalam aksi diri Yesus yang memang pantas dan sebenarnya dialah teladan kasih itu. Dari sejak awal Yesus itu menampilkan dirinya bukan keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang menyilaukan,
tetapi justru dia selalu memilih kerendahan hati. Dengan cara kerendahan hati, dia tidak menyepelekan siapa orang di sekelilingnya, tetapi justru peduli dan berbuat apapun yang berkenan baginya. Pada saat-saat menunggu hasil dari kasih Yesus kepada semua pihak, dia bersedia menunda segala sesuatu hukum, tetapi menunggu saat yang tepat untuk menabur biji kasih. Demikianlah anak kami ini yang akan memulai suatu rumah tangga Kristen. Mereka senantiasa menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang rendah hati, yang rendah diri, tidak sebaliknya menjadi orang-orang yang tidak rendah hati, tetapi oleh kasih-Mu sehingga mereka mendahulukan, menghormati orang lain di sekitarnya, membantu, menolong, dan mencukupkan orang lain di sekitarnya. Baginya tidak ada peluang menjerat, menjatuhkan, atau menghina siapapun di sekitarnya. Itulah dua pribadi yang telah menjadi satu, dipersatukan oleh kasih abadi yang daripada-Mu. Jadilah seperti itu yang akan kami lihat, kami saksikan, dan kami rasakan, khususnya mulai dari kedua orang tuanya, sanak familinya, jemaat-Mu tempat mereka menjadi jemaat, masyarakat bangsa secara keseluruhan. Allah Bapa di sorga yang kudus, anak-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah ini, jika di masa lalu hingga saat ini mereka ada dosa, tolong Tuhan ampuni mereka, kuduskan mereka, supaya pada saat menerima kebahagiaan tahbisan rumah tangga ini, mereka penuh dalam sukacita kasih-Mu. Demikian juga ya Tuhan, apa yang akan mereka sepakati melalui pelaksanaan adat oleh kedua sud, paranak dan perburu di tempat mereka sudah sepakati, semuanya itu boleh berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi mereka, menambah kehormatan dan kemuliaan mereka, dan sekaligus menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.